Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami, Keluarga Exmut, coba tengok kondisi perkembangan tanaman porang kami yang kami tanam dari bibit umbi ya teman-teman. Alhamdulillah kondisi perkembangannya sejauh ini bagus ya teman-teman. Di daun-daunnya sudah mulai menghijau, yang tunasnya dia muncul lebih awal. Nah, untuk yang tunas-tunas masih baru seperti ini, masih agak kekuning-kuningan, dan alhamdulillah sudah hampir 99% ya, bisa dibilang 100% yang bagian sini ini malah sudah pada tumbuh semua tunasnya dan sudah mekar daunnya. Tapi kalau yang di bagian sini belum ya teman-teman, ini masih sebagian kuncup seperti ini teman-teman. Ini kuncup, itu kuncup. Nah, yang membedakan areal sini sebelah kiri jalan ini dengan yang sebelah kanan jalan ini, kalau yang sebelah kanan jalan ini dulu kami tanam dari bibit rata-rata umbi ukuran 2 on, 3 on, 4 on, 5 on ya. Kalau yang sebelah sini ini dari umbi belah ya, yang sebelah kiri ini umbi belah, yang sebelah kanan sini umbi utuh ya. Yang di sini kami belah dari umbi rata-rata berat 1 kilo up ya, 1 kilo 2 on, 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ada yang kami belah jadi 2, ada yang kami belah jadi 4. Dan alhamdulillah pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Jadi artinya kalau kemarin nggak kami belah, tumbuhnya dia akan besar-besar ya, seperti yang ada di sini. Ini dari umbi-umbi ukuran 1 kilo ya, 1 kilo up ini alhamdulillah. Cuma ini yang agak besar ini daunnya agak gosong dikit. Kemarin dia hidup lebih awal kena matahari biasa. Kalau yang lain aman alhamdulillah. Ini dari 1 kilograman up ini teman-teman. Nah, kalau yang di sini ini karena kami belah, jadi pertumbuhannya beda. Jadi tidak bisa sebesar yang ada di sebelah sini. Yang di sini lebih kecil karena dia kita belah jadi 2, jadi 3, jadi 4. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat kondisi perkembangannya sejauh ini semuanya sehat dan semuanya sesuai yang diharapkan, yaitu kondisinya aman ya teman-teman. Aman artinya tetap tumbuh semua, tidak ada yang cacat. Bahkan ini yang baru tumbuh tunasnya pun, nah ini tumbuh tunas, ini enggak kok terus enggak tumbuh ya teman-teman. Ini tumbuh cuma masih ada yang telat ya. Dan bisa dibilang ini 100% tumbuh semua, enggak ada yang kosong. Sela-selanya ini jarak dengan tanam yang kami jarak tanam yang kami kemarin lakukan sekitar 40 ya, 40 kali 30. Memanjangnya ke sana 30, yang ke sininya 40 antar tanaman porang. Alhamdulillah semuanya tumbuh. Sampai sana itu juga tumbuh teman-teman. Ini umbi belah semua ya teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman yang nanti musim depan ingin bercocok tanam, mau beli umbi utuh gitu misalnya, kok mahal harganya, salah satu alternatifnya adalah solusinya beli umbi produksi kemudian dibelah dan bisa ditanam seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti hasilnya dari bibit umbi yang 1 kilo up sampai 2 kilo yang kami pecah-pecah jadi 3, jadi 2, jadi 4. Nanti satu musim akan segede apa, nanti akan kami bagikan ke teman-teman semua, sehingga nanti bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini putih-putih di sini apa? Ini putih-putih ini adalah dolomit ya teman-teman. Ya, lahan kami alhamdulillah sejauh ini aman. pH tanahnya juga normal. Cuma karena memasuki musim hujan yang semakin rutin, semakin sering lah ya, kecenderungannya pasti pH akan turun. Meskipun waktu olah lahan dulu sudah kami berikan dolomit, tapi di sini di perjalanan curah hujan yang tinggi tetap akan menurunkan pH lagi. Nah, itu yang tidak kita harapkan, sampai terjadi sumber penyakit khususnya jamur ya teman-teman. Nah, jamur di pangkal-pangkal batang, makanya ini kemarin kami tebar. Ini kami tebar di seluruh areal ya, seluruh arealnya ditebar, cuma di bagian pangkalnya kemarin ada ditambahi sama tenaga kerja untuk mengantisipasi munculnya jamur, karena
kita tidak bisa mengecek satu-satu ya setiap jengkal areal lahan yang kita miliki ya teman-teman. Apakah yang di sini itu pH-nya normal, apakah yang di sana normal, apakah yang di sini kurang normal, apakah yang di sana kurang normal, karena setiap lahan pasti titik tertentu itu tidak mungkin sama dengan titik yang lain. Di situ yang kita tidak mungkin hanya mengaplikasi di setiap titik-titik tertentu saja. Jadi untuk lebih maksimalnya lah kita harus aplikasi pupuk dolomit secara menyeluruh. Jadi yang ternyata nanti di bagian sana ketemu pas 6, ya alhamdulillah bisa naik jadi 6,5 atau 7. Nanti yang ketemu 5,5 ya alhamdulillah bisa naik jadi 6 atau 6,5. Nanti yang 7 seandainya dia ada naik dikit kena air hujan pasti dia turun lagi, karena kecenderungan asam musim hujan itu karena banyaknya air yang menggenang seperti ini ya, atau membasahi setiap areal bedengan tanaman porang yang kita tanam. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, ini yang tunas-tunas baru ya, ini agak kekuningan, tapi yang sudah tunas lebih awal ini malah sudah keluar kataknya ini teman-teman. Ya katak-kataknya ini. Nah kalau untuk pemupukan porang ya teman-teman, karena pemupukan porang ini dia ada masanya, beda dengan katak ya. Kalau katak sama bibit umbi itu beda. Bedanya apa? Kalau katak itu dia bisa bertunas lebih dari 1 kali. Umbi pun sebenarnya bisa kalau yang umbi kecil ya teman-teman. Tapi kalau yang umbi besar gini rata-rata 1 kali. Nah kalau yang katak itu biasanya lebih dari 1 kali. Nah itu pemupukannya dari awal harus kita kondisikan supaya nutrisinya itu selalu seimbang di antara kebutuhan nitrogen, fosfor dan kaliumnya itu seimbang ya teman-teman. Karena apa? Tunas pertama misalnya dia sudah muncul dan membawa katak. Tunas kedua muncul, dia butuh pertumbuhan vegetatifnya, juga butuh kebutuhan nutrisi untuk kebutuhan generatifnya, yaitu membawa katak. Nah otomatis kalau kita memupuknya itu tidak bisa kompak ya, selalu tersedia nutrisinya, itu nanti porang-porangnya jadi bingungnya apa serapan nutrisi yang harus diserap ini yang mana, ini jadi bingung. Tapi kalau kita sediakan di dalam tanahnya itu kok selalu ready ya, selalu ready ya istilahnya. Insya Allah porang dengan sendirinya akan memilih nutrisi-nutrisi yang kita sediakan. Jadi kayak untuk katak itu yang mungkin sudah saatnya dia membentuk katak, ya sudah dia memperbanyak penyerapan nutrisi dari fosfor dan kaliumnya. Nanti kalau yang masih vegetatif dia akan memperbanyak serapan unsur nitrogennya. Nah seperti ini, kayak gini misalnya kita mau pilah-pilah mupuk mupuk yang ini kan harusnya vegetatif ini, karena ini masih nombak, masih mau daun. Nah misalnya kita pilih ini vegetatif, sedangkan yang lainnya mungkin sudah mau tanda-tanda keluar katak. Nah seperti ini juga, ini ada yang butuh nutrisi vegetatif, ada yang tunas-tunas awal, tapi ini sudah ada yang mau muncul katak. Nah otomatis kalau tidak kita sediakan secara lengkap di dalam tanahnya, itu nanti dikhawatirkan porang jadi kurang maksimal dari sisi baik pertumbuhan pembentukan kataknya maupun pembesaran umbinya. Jadi kita usahakan untuk pemberian nutrisinya kita lengkapi yang ada unsurnya nitrogen, fosfor dan kaliumnya. Nanti kalau sudah musim penghujan kita kurangi pupuk yang dengan kandungan nitrogen tinggi teman-teman, karena untuk pupuk-pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi itu kecenderungan dia akan membentuk ini ya protein dalam tubuh tanaman porang kita teman-teman. Nah kalau terlalu tinggi proteinnya, biasanya itu jamur senang hidup di dalam batang-batang yang kandungan proteinnya tinggi. Itu nanti menyebabkan busuk batang. Itu sumber mulanya ada di situ ya. Hal lainnya juga dikarenakan memang ada benih-benih benih ini jamur teman-teman yang ada di areal tanaman porang kita, yang dia terlalu lembab gitu arealnya, itu yang menyebabkan jamur mudah muncul. Oke, sip. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang sebelah sini sudah mulai ada tanda-tanda mau muncul katak, tapi sebagian yang di sini masih tunas muda. Ini juga sudah mau muncul katak.
Nah, ini malah katanya sudah gede. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk pemberian pupuk bisa dilanjut terus untuk POC-nya, karena POC ini termasuk nutrisi lengkap, baik mikro makronya. Nanti untuk pemberian pupuk skala makronya dari pupuk NPK misalnya. NPK sendiri bisa menggunakan pupuk macam-macam, terserah teman-teman mau menggunakan merek apa, monggo bebas. Yang penting kita lengkapi unsur makro mikro dalam tanah yang sudah kita siapkan ini untuk tempat hidup orang yang kita tanam ini. Oke teman-teman, sekian dulu bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah ilmu dan pengalaman kita bersama. Dan ke depan mudah-mudahan tanaman porang kita semua bisa tumbuh subur, bisa terhindar dari segala hama dan penyakit, dan tentunya nanti harapan kita bersama bisa dorman dengan hasil dan kualitas yang maksimal. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.